Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa lagi. Kelas sekolah minggu kita. Ya. Terima kasih untuk yang setiap minggu menyaksikan. Terima Dan kasih. selamat datang untuk yang mungkin baru pertama kali bergabung di kelas kami. Ya. Ini kami berdua yang ngajar ini. Ini bukan aksesoris sih, tapi dia suka ingin ikut. Baiklah, kita berdoa dulu ya. Yuk. Kita berdoa dulu. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini bisa menyiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan semua firman yang akan kami baca bersama-sama, kami renungkan, dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya bisa melihat apa yang mau Tuhan nyatakan kepada masing-masing kami. Kami menyerahkan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhir dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita ada di pelajaran ke-7 di tanggal 14 November ini. Kita judul yang ada di buku adalah keistimewaan kelahiran Sang Pembuka Jalan. Keistimewaan apa dan siapa pembuka jalan itu ada di dalam nasnya dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Kalau dibaca judul perikop di Lukas 1 itu judulnya adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Berarti udah terbayang ya teman-teman. Siapakah? Dia akan membuka jalan bagi Mesias dan kita akan melihat beberapa hal dari kelahirannya. Ya. Oke, sebelumnya kita ke ayat hafalan dulu kan ya. Ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tapi ayat hafalannya bukan tentang Yohanes ya, karena dialah itu bukan. Iya, D-nya itu kapital. Jadi ini membahas tentang Yesus justru. Tapi bukan berarti terus Yohanes Pembaptis jadi kurang penting karena bukan Yesus gitu ya. Karena sudah jelas peran dia memang pembuka jalan. Dia bukan Mesiasnya. Makanya poin pertamanya jadi. Nah, di Alkitab itu dijelaskan di ayat 58 nih saya bacakan. Lukas 1 ayat 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi ini membahas tentang kata rahmat gitu ya. Waktu saya dulu pikir ya rahmatnya ya tentang itu aja ya. Kasih gitu ya, besar. Gimana pergumulan pasangan suami istri ini, Elizabeth dan Zakaria, untuk mempunyai keturunan. Lalu Tuhan memberikan anak, ya rahmat, betul gitu kan. Tapi ternyata arti kata rahmat sendiri itu menurut di buku guru lebih dalam daripada sekedar pemberian. Ada belas kasihan Tuhan di dalam kata ini ya, kata eleos. Eleos ini katanya masuk dalam kelompok kata pathos. Nah, pathosnya ini yang artinya belas kasihan. Dan belas kasihannya tuh sama kayak kalau kita melihat orang menderita, tapi kita tuh tahu itu bukan sesuatu yang pantas dia terima gitu. Nah, sehingga tadi kami sempat diskusi juga, belas kasihan ini bukan hanya ditujukan Allah kepada Elizabeth dan Zakaria, tapi kepada seluruh umat manusia. Jadi memang eleosnya itu jadi buat saya jadi menariknya itu karena kata yang dipakai eleos gitu. Jadi bukan belas kasih kepada misalnya orang yang dia orang yang patut dikasihani gitu, makanya ada kasih yang perlu diberikan kepada orang itu. Tapi ini tentang orang itu sebenarnya nggak patut mengalami penderitaan, tapi dia menderita gitu. Jadi kayak orang yang harusnya dia nggak berdosa, tapi terus dia jadi berdosa. Dan kasihnya Allah itu kepada orang yang itu jatuh dalam dosa itu, menderita karena sebetulnya dia nggak patut ngalami itu gitu. Kalau misalnya eleos dipakai untuk Adam dan Hawa kayaknya aneh, tapi memang ini dipakainya untuk gitu, rahmat
kepada itu. Ini kelebihannya, kalau plus minus sih tiap bahasa ada gitunya. Bahasa Yunani ada pengertian yang lebih dalam tentang beberapa hal. Ya, jadi kalau kami sih melihat ini lagi-lagi soal kasih Allah kepada manusia. Sebetulnya kita menderita dosa itu kan bukan gimana ya, kita memang ada di dalam kuasa itu ya. Jadi secara langsung kita akan selalu menderita karena dosa itu, sehingga Allah menghadirkan Mesias, harus menghadirkan Mesias kalau kita ingin diselamatkan gitu. Nah, tapi yang menarik buat saya waktu mempersiapkan pelajaran ini, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu istimewa, bukan hanya kelahirannya sih kalau menurut saya. Dari sejak dia akan dikandung itu udah istimewa. Orang tuanya langsung diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan dikandung. Dan waktu dilahirkan juga memang membuat kegemparan ya, kalau kita baca di perikop itu ya, bagaimana masyarakat di sekitarnya, sanak keluarganya itu ketakutan gitu. Karena begitu dia lahir, bapaknya juga yang tadinya bisu langsung bisa berbicara gitu ya. Yohanes Pembaptis kelahirannya ajaib, bahkan dari proses kandungannya ajaib. Gimana kalau dengan kita di masa kini? Apakah kelahiran kita juga istimewa? Apakah teman-teman ngerasa biasa aja tuh, kayaknya nggak sampai gimana banget gitu? Bahkan mungkin ada yang merasa kayaknya bahkan saya nggak diharapin tuh gitu. Tapi ya itu ya, nggak diharapin teh oleh manusia. Betul. Nggak diharapin oleh manusia, tapi oleh Tuhan semua kelahiran diharapkan justru. Karena dia sangat tahu itu. Kita pernah ke rumah singgah itu ya. Rumah singgah Ruth ya, pemuda dan remaja pernah singgah ke rumah singgah Ruth. Iya. Oke. Nah di sana kita lihat dan ketemu dengan beberapa anak yang mereka mungkin nggak diharapkan, tapi oleh manusia. Iya. Oleh Tuhan, makanya mereka bisa dilahirkan, mereka diharapkan. Betul. Dan ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan melalui mereka. Kita aja yang nggak tahu sekarang gitu. Bahkan mungkin orang tuanya juga nggak tahu. Tapi Tuhan perencana ulung, dia tahu apa yang akan terjadi kemudian gitu. Sehingga setiap kelahiran penting gitu. Nah ini waktu saya lihat di buku murid, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya soal keluarga Hoyt ini. Ada ilustrasi juga tentang kasus yang tadi kita bicarakan. Sehingga yang dipertanyakan, apakah kita masing-masing bisa mengenali bahwa kita adalah ciptaan istimewa Tuhan. Mungkin teman-teman bikinnya aduh klise lah gitu dari zaman dulu ya, di SMP, SD akhir itu yang tentang citra diri itu ya selalu ditekankan, ada ayat ini yang nanti mau dibacakan oleh Pak Arsendi. Tapi waktu saya mempersiapkan ini, saya jadi merinding sendiri gitu. Itu teh bukan basa-basi gitu. Tuhan bilang kita istimewa itu ya. Memang betul-betul Tuhan menciptakan masing-masing kita itu dengan keistimewaan. Bukan hanya Yohanes Pembaptis atau Yesus aja gitu, tapi kita pun sampai saat ini masih lahir dengan keistimewaan yang dari Tuhan. Keluarga Hoyt itu dia itu ya, apa yang cacat itu ya? Ya, anaknya cacat. Ada masalah waktu di kandungan, udah hampir digugurkan, tapi itu ini apa kelit tali pusar itu? Ya, jadi si oksigennya kurang sehingga otaknya nggak berkembang sempurna. Jadi makanya dokter bilang, ya anak nggak ada masa depan gitu. Kalaupun kalaupun lahir, survivalnya bisa rumit gitu ya. Makanya dokter punya kebijakan itu untuk bisa dalam kasus tertentu bisa menyarankan untuk aborsi. Gitu. Tapi ya kalau kita baca dan kalau teman-teman bisa googling juga, itu mereka jadi famous banget nih, bapak dan anak ini ya. Si anak yang kata dokter itu nggak ada masa depan, bahkan dibilangnya tuh paling juga cuma jadi kayak sayur. Oh iya. Saking betul. Ya Di buku dibilang itu. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi mereka bisa bikin
yayasan bersama gitu, menggugah orang banyak dan membuat prestasi-prestasi bersama itu luar biasa. Dari yang katanya sayur itu ya. Seneng lari ya anehnya tuh. Padahal dia nggak bisa jalan dan ngegerakin kursi roda juga harus didorong. Jadi mungkin kalau kayak kita pernah lihat yang Stephen Hawking ya. Stephen King ya. Hawking mah novelis. Oh, novelis. Stephen King ya. Stephen King ya, yang pinter banget itu. Nah, itu kan dia ngegerakin kursi rodanya udah gimana? Nggak bisa itu. Nggak bisa dia. Nggak bisa ngedorong gitu ya, si tangan itu nggak berfungsi. Jadi udah pakai pikiran, dan orang-orang yang gitu gimana mau bisa lari, lo ikut lomba maraton ya nggak bisa lah gitu. Tapi dia bilang ke ayahnya, dan itu disupport sama ayahnya yang dorong dia gitu. Mereka katanya bisa sampai berapa, 1 tahun bisa. Iya, beberapa kali. Bahkan ikut lomba-lomba gitu. Bukan cuma maraton, Pak, triathlon. Oh gitu ya. Iya, jadi triathlon itu kan ada biasanya ya, ada sepeda, ada lari, ada renang kayak gitu. Ikut bisa sampai finish loh ya, bukan cuma sekedar ininya doang. Memang mungkin nggak menang, tapi sampai finish. Jadi perjuangan sepanjang lomba itu ya dilakuin aja berdua gitu. Luar biasa sih. Saya aja kalau ikut triathlon kayaknya dari rumah pulang ke gereja aja. Jalurnya mana, ada yang bisa dimampirin? Oke, kita lanjut ya. Kita tidak perlu bahas yang tidak terlalu penting itu. Nah, tadi Bu Fujin bilang ada ayat di Alkitab. Yeremia 1 ayat 5 mau bilang bahwa semua yang lahir penting gitu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oh, ini kan buat Yeremia, Bu. Memang Yeremia ditetapkan sebagai nabi-nabi. Nabi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi pembentukan itu nanti di Mazmur Daud juga ada sih pernyataan seperti gitu ya, bahwa ditenun gitu di dalam kandungan ibu. Itu kan berarti Tuhan mau pakai kita sesuatu gitu, untuk melakukan sesuatu setelah lahir dan selama kehidupan ada rencana Tuhan, makanya bisa dilahirkan itu. Jadi jangan minder ya teman-teman. Masalah istimewa itu balik lagi di mata Tuhan. Yes. Tinggal kita meresponsnya secara benar supaya keistimewaan itu bisa dilihat juga. Amin. Poin kedua, Bu? Ya. Nah, di ayat terakhir di perikop ini, di Lukas 1 ayat 66 itu ada reaksi dari orang-orang sekitar keluarga ini. Saya bacakan ya. Boleh. Ayat 66, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Mau jadi apa gitu ya, saking hebohnya kelahirannya. Pak Arsendi pernah menjelaskan beberapa waktu lalu ya, apa bedanya kelahiran Yohanes Pembaptis dengan Yesus nih ya. Kalau Yohanes Pembaptis mah udah pasti heboh karena dari kelahiran itu dari dikandungnya udah heboh, terus garis keturunannya jelas gitu ya, terus dia begitu lahir yaitu bisa bikin orang-orang di sekitar rumahnya itu sampai ketakutan gitu ya. Dan ada kata-kata mau jadi apa gitu ya, mau jadi apa ya, mau jadi hamba Tuhan. Ada sih bapaknya juga bernubuat di Lukas 1 ayat 76 sampai 78. Bisa tolong Pak? Ya, ayat 76, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. 78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Jadi ini teh kayak bapaknya pun bisa melihat visi yang
mau dijalani oleh anaknya gitu, kehidupan yang akan dijalani oleh anaknya gitu. Kalau ayat 67 bahkan dibilang ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Iya, Tuh. Memang ya gitulah, heboh gitu ya, istimewa itu. Nah, lalu yang jadi pertanyaan juga waktu kami menyiapkan ini, setelah tadi di poin pertama kita mengerti kelahiran kita semua masing-masing adalah istimewa, terus mau jadi apa gitu, bagaimana kita bisa sama seperti Yohanes Pembaptis juga bisa menjadi saksi Tuhan. Tadi kan dibilang memang sih jadi nabi ya Pak, dibilang yang Yeremia. Mungkin kalau sekarang kita juga mikir ya, nabi kayak berat banget sih gitu. Tapi kalau diganti 76 juga, tadi bilang itu ya, nabi juga. Yang maksud Ibu. Ya, tapi kalau Disebut nabi dibilang akan menjadi saksi Allah, jadi kita semua ya teman-teman ya. Memang nggak mudah sih. Saya beberapa hari ini mengikuti persiapan ABK ya, Alor bagi Kristus. Dan sebetulnya sih kalau dilihat metodenya untuk bersaksi itu bukan yang rumit sampai gimana gitu ya. Dimulai dari yang hal sederhana aja dulu, berani menyapa gitu, dengan tersenyum, terus menceritakan kasih Tuhan gitu. Jangan, yang suka mungkin bikin takutnya tuh, kita suka mikir kalau kita bersaksi, kita harus bikin orang itu jadi percaya. Sehingga nanti kalau diajak debat gimana? Ya. Padahal ya cerita aja, karena yang bekerja itu kan Roh Kudus ya. Kita nggak pernah tahu sih apa yang kita taburkan atau siapa yang kita ceritakan itu, maksudnya apa yang Tuhan kerjakan dalam dirinya, kita juga nggak tahu gitu. Belum tentu yang secara vokal misalnya, saya nggak mau dengar, terus dia nggak mikir misalnya di belakang kita gitu ya perkataannya gitu, atau justru yang sebaliknya yang kayaknya diam-diam aja padahal sebenarnya nggak nerap apa-apa gitu. Mungkin juga kan gitu. Jadi ya memang tugas kita sebenarnya hanya membagikan ya Pak ya. Bukan memaksa orang untuk jadi orang Kristen, apalagi di anggota gereja itu rada jauh ya. Kalau ingat juga kan Yohanes Pembaptis hanya meminta, mengajak, menyatakan ke semua orang pendengarnya supaya bertobat. Persoalan orang-orang itu tidak bertobat atau orang-orang itu bertobat itu jadi persoalannya dia dengan Tuhan. Kita ini hanya dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dia Yohanes Pembaptis yang saya beberapa tahun sebelum 2019 sih sempat melihat, Tuhan Yesus, gitu. Beberapa kali gitu, beberapa kali Natal tuh, waduh gitu. Tapi Yohanes Pembaptis itu kayaknya selalu tiap kayak baca perikop ini tuh jadi terharu lagi gitu, karena ini salah satu perikop yang buat saya pribadi bikin terharu gitu, karena pas di bagian Zakaria sebelum Zakaria diminta sih, jadi anak Yohanes sudah lahir, lalu mau dikasih nama Zakaria karena ayahnya mau Bu Vidin sempat memahami bahwa itu mau meneruskan pekerjaan ayahnya. Ini dua-duanya orang Lewi ya, dan Zakaria itu keturunan Harun, jadi dia pasti akan jadi imam di Bait Suci. Lalu mau dikasih nama Zakaria lagi, tapi Elizabeth bilang, jangan, kata Zakaria, kata bapaknya jangan dikasih nama itu, kasih nama Yohanes. Gimana sih gitu ya. Ini orang Yahudi itu sangat pegang tradisi. Nah, jadi terus mereka bilang, kenapa kok bisa tanya itu? Terus coba tanya ke Zakaria tulis, karena dia masih bisu. Tapi setelah dia nulis, dia langsung bisa ngomong lagi. Makanya kemudian dia bisa bernubuat, itu dikuasai oleh Roh Kudus dan bernubuat. Itu dari orang yang Zakaria sendiri, itu dari orang yang nggak percaya jadi itu luar biasa, itu pertobatan di Zakarianya gitu. Kalau ada juga Daniel tuh yang bikin terharu juga,
dari salah satu kisahnya Daniel adalah Nebukadnezar itu. Hmm. Dengan kondisi sadar dia makan rumput, lalu sampai genap masanya, terus Ya, kembali waras lagi, lagi ya. waras lagi. Jadi dalam kondisi sadar dia, tapi dia nggak bisa berkuasa atas gitu. Dan ini Zakaria juga gitu. Dia ngerti dia salah, tapi dia nggak bisa berkuasa untuk mengembalikan si lidah itu jadi bisa ngomong lagi. Dan begitu dia kasih kesaksian bahwa iya namanya harus ke Yohanes sesuai dengan firman yang dia terima lewat malaikat itu. Wah, iya, saya memang ya buat saya sih itu mengharukan gitu. Dan belas kasihan Tuhan Iya, lagi-lagi. iya, lagi-lagi soal itu ya. Nggak berhenti gitu, walaupun sempat ada ketidakpercayaan, Iya, iya, wah, karya Tuhan tetap jalan, ada pengampunan dan belas kasihan lagi-lagi ya. Iya, begitu teman-teman untuk pelajaran minggu ini. Semoga poin-poinnya bisa ditangkap dengan lebih jelas gitu ya. iya. Jadi kalau soal tadi kan judulnya soal itu ya, soal keistimewaan kelahiran. Iya, dia istimewa, tapi tentu nggak masih di bawah istimewanya Tuhan Yesus lah gitu. Ya, tapi segitu pun Tuhan Yesus bilang kan bahwa Yohanes itu orang yang besar gitu. Iya. Walaupun di antara penghuni kerajaan sorga dia bisa jadi kecil. Nah, tapi jadi maksudnya teman-teman juga jangan berkecil hati, merasa diri nggak ada apa-apanya gitu. Kita semua istimewa di mata Tuhan. Yang penting itu sih. Dan tujuan akhir dari kelahiran kita nggak lain adalah menjadi saksi Tuhan. Amin, amin. Baik, Kita berdoa. kita berdoa ya, saya akan pimpin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus terima kasih, untuk Bapak pelajaran di hari surga. ini. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang boleh kami dapatkan dan boleh kami bagikan juga kepada murid-murid kami melalui tayangan ini. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri murid-murid kami semua Amin. untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tidak pernah ada kebetulan dalam kehidupan murid-murid kami. Amin. Semua terencana dalam penglihatan Tuhan. Amin. Tuhan Terima akan kasih. mewujudkan segala rencana yang sudah Tuhan tetapkan jauh sebelum mereka dilahirkan sekalipun. Sehingga biarlah murid-murid kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah ciptaan yang Tuhan rencanakan secara sungguh-sungguh dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi untuk pelajaran ini, untuk kebenaran yang boleh menguatkan kami semua. Kami akhiri Tuhan pelajaran ini, dan jika sebentar kami akan mengikuti ibadah, biarlah hati kami juga boleh dipersiapkan dan kami boleh menikmati jalannya ibadah, kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan lagi. Makasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.